wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman semua udah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan tentang cara mengatasi kebakaran di SPBU. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Meli Putriani sebagai MC, dan di sini saya bersama rekan saya Mbak Konita Masnul Aziza sebagai pemateri. Oke, nah sekarang acara yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman yaitu acara penyampaian materi. Nah, sudah ada bersama rekan saya yaitu Mbak Konita Masnul Aziza. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini aku mau tanya dulu nih. Pasti kalian sering kan datang ke SPBU? Pasti sering kan? Mungkin dari kalian ada yang nemenin doinya cuma ngisi BBM, atau mungkin teman-teman sendiri yang ngisi BBM. Mungkin teman-teman juga sering mendengar kasus kebakaran di SPBU. Pernah kan? Nah, itu kan sangat berbahaya kan? Karena SPBU adalah area yang rawan terjadi kebakaran. Oleh karena itu, di sini kalian sebagai petugas SPBU, yang tentu saja kalian sebagai pegawai atau petugas dari SPBU harus siap dan sigap dalam menanggulangi kebakaran di SPBU. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa hal-hal penting yang harus kalian miliki atau kalian ketahui tentang bagaimana sih cara penanggulangannya dan apa penyebab terjadinya kebakaran di SPBU. Yang pertama adalah penyebab timbulnya kebakaran di area lingkungan SPBU. Sebenarnya ada 3 faktor penyebab kebakaran di SPBU yang menyebabkan kebakaran ya. Itu ada udara, bahan bakar, dan sumber api. Nah, kalian pasti sering kan melihat papan atau peringatan di SPBU itu larangan-larangan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan di SPBU, seperti siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Tidak boleh menyalakan handphone, Terus yang lainnya? tidak boleh merokok, Ya betul. Terus? tidak boleh bermain ponsel. Ya. Nah, ya itu adalah beberapa contoh kasus larangan atau peringatan untuk agar tidak dilakukan ketika kita mengisi bahan bakar di SPBU, karena itu sangat berbahaya dan memicu api kebakaran gitu kan. Kemudian bagaimana sih cara menanggulangi kebakaran di lingkungan SPBU? Yang pertama adalah kita di SPBU pasti sudah menyiapkan sarana untuk mengatasi kebakaran, seperti APAR. APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Itu kalau teman-teman tahu dan teman-teman sering lihat, itu seperti tabung yang berwarna merah. Itu bisa digunakan untuk APAR. Teman-teman tahu nggak singkatan dari APAR itu apa? Jadi APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Teman-teman pasti sering melihat kan kayak tabung berwarna merah yang sering diletakkan di gedung-gedung atau di SPBU. Biasanya mereka selalu menyiapkan itu karena itu adalah kewajiban. Kemudian ada hidran. Kemudian selanjutnya ada tindakan darurat. Tindakan darurat adalah keahlian para petugas dalam mengoperasikan alat-alat tadi seperti hidran dan APAR. Kemudian keahlian para petugas dalam memberikan pertolongan pertama kepada korban kebakaran. Kemudian selanjutnya adalah itu kan dari segi peralatan ya. Kemudian dalam bangunan SPBU itu juga harus memiliki standar-standar yang harus terpenuhi, seperti adanya pemasangan alat penyalur arus petir atau penangkal petir, kemudian bak pasir, serta papan peringatan tadi, seperti papan peringatan dilarang merokok, dilarang ketika mengisi BBM kendaraan harus dalam keadaan mesin yang mati, kemudian tidak boleh menyalakan api, dan lain sebagainya. Kemudian itu dari segi bangunan, kemudian dari segi petugasnya. Nah, petugas SPBU itu harus memiliki sikap yang siap dan sigap. Nah, sikap dan sigap itu seperti apa sih?
Nah, ketika terjadi kecelakaan atau kebakaran, petugas itu tidak boleh panik. Tapi bukannya yang harus santai kayak gitu, tidak ya. Yang penting kita tidak boleh panik. Kemudian petugas harus menguasai teknik untuk memadamkan api dengan menggunakan alat yang tersedia seperti tadi tabung hidran atau apar tadi. Selanjutnya adalah sigap. Petugas itu harus sigap seperti mengevakuasi masyarakat yang ada di sekitar SPBU, baik yang mengevakuasi itu baik pengawas atau operatornya maupun tenaga keamanannya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, boleh diutarakan ya langsung. Oke, silakan perkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Ya, nama saya Nabila Nasintias. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar tidak panik saat terjadi kebakaran? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Nabila. Saya akan menjawab bagaimana sih cara kita agar tidak panik dalam menghadapi atau menanggulangi kebakaran. Yang pertama, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kalau kita panik, ya otomatis kita akan resah atau kita jadi bingung kita harus melakukan apa. Nah, kemudian kita harus memiliki ahli untuk menggunakan alat-alat apar tadi. Kalau kita nggak memiliki ahli, otomatis kita nggak tahu kan bingung harus melakukan apa. Nah, yang ketiga itu kita harus mengevakuasi tempat itu, jangan sampai ada kericuhan atau kerumunan agar penanggulangan kebakaran itu bisa cepat dimadamkan apinya dan tidak menimbulkan keramaian. Mungkin itu jawabannya. Bagaimana Mbak Nabila? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Oke, bagaimana teman-teman tadi tentang penyampaian materi oleh Mbak Konita ya? Seru banget bukan? Kayak kalian sudah mengetahui bagaimana nih cara-cara mengatasi atau terjadinya kebakaran pada saat di SPBU. Nah, sesuai Mbak Nabila tadi yang tanya bagaimana mengatasi cara kita tidak panik pada saat terjadi kebakaran. Nah, acara selanjutnya itu kita akan memulai sesi ice breaking. Yang acara yang ini nih, yang biar nggak tegang kalian nih, biar otak-otaknya tuh nggak panas gitu ya. Nggak kebakar ya Mbak? Iya, nggak kebakar. Jadi kita selingin nih ice breaking dulu ya teman-teman. Teman-teman, jadi ini ice breakingnya tuh kayak semacam games kecil-kecilan lah ya. Aturannya gini, ini tentang misal nama saya itu Meli berkata. Nah, kalau Meli berkata itu pasti kalian pegang tentang misalnya saya berkata Meli berkata pegang baju, berarti kalian pegang baju. Tapi kalau cuma misalnya pegang kepala, kalian jangan pegang kepala ya. Nah, contoh kecilnya gitu. Oke, mulai ya. Meli berkata pegang kerudung. Oke, fokus ini karena pertama kali kalian mungkin masih fokus ya. Oke, lanjut. Meli berkata pegang baju. Oke, Meli berkata pegang mata, pegang bahu. Oke, fokus semua kalian. Oke, lebih susah ya teman-teman. Coba Mbak Konita bisa diselingi. Oke. Gimana? Meli berkata pegang telinga. Oke, masih fokus ya teman-teman ya. Oke. Ini lebih cepat ya, lebih cepat. Oke. Pegang bahu, pegang telinga. Kalian masih pegang telinga kan? Berarti kalian nggak fokus semua. Ya nggak apa-apa, tapi seru kan breakingnya. Tepuk tangan. Nah, baik teman-teman, acara selanjutnya atau sesi selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan bagaimana cara memadamkan api. Nah, sekarang sudah ada Mbak Konita yang akan memimpin kita bagaimana cara memadamkan api. Nah, teman-teman, sebelum praktek, karena ini cukup ekstrim ya teman-teman prakteknya, sehingga ada beberapa peraturan yang harus kalian penuhi. Yaitu yang pertama ada jangan menyalakan handphone, yang kedua ada jangan merokok, yang ketiga ada jangan membuat sumber api. Pokoknya tentang api jangan ada kalian membuat sumber api.
Jadi kita langsung masukkan kain ke dalam ember, kemudian langsung kita jangan panik ya teman-teman, kita meletakkan kainnya di atas api, yaitu perlahan-lahan saja. Sudah selesai. Dari teman-teman yang mau mempraktekkan di depan, Saya, Bu. ya silakan. Jadi ibaratkan tong sampah ini sebagai sumber api ya. Oke, baik. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Devi Febrianti. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai hal yang telah dipraktikkan oleh ibu-ibu trainer pada hari ini. Untuk langkah yang pertama itu teman-teman jangan panik, dan terutama apabila ada api kita jangan panik. Setelah itu langsung kita mencari kain beserta air. Nah, setelah itu kain yang telah kita dapat itu kita masukkan ke dalam air agar menjadi basah. Kemudian setelah itu kita taruh kain yang telah basah tersebut ke dalam sumber api seperti ini. Nah, setelah itu nanti api akan padam dengan sendirinya. Terima kasih. Mbak Devi. Terima kasih Mbak Devi. Oke teman-teman, dari sekian banyak acara ya, sesi-sesinya tadi paling seru juga, udah praktek sekalian ya teman-teman tadi. Nah sekarang kita di penghujung acara, yaitu penutup. Dari saya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tentang pelatihan ini, dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.